Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min mazaghil syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqyasul ummati dzikral maut wa syaddu istighadallah. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين sejumlah rahimahumullah. Dan sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Watazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah sebaik-baiknya bekal dan takwa, istiqomah menjalankan perintahnya, sabar menjadi seluruh halangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memasuki tahun baru 2021 bagi hamba Allah yang beriman adalah dijadikan momentum untuk bermuhasabah diri. Muhasabah menghitung, evaluasi, bahkan bisa menginterogasi dirinya. Sejauh mana yang dilakukan selama ini untuk menuju hari esok yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah sungguh-sungguh kepada Allah. Perhatikanlah apa yang kamu lakukan esok hari. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Asr ayat 18 ini Allah memerintahkan kita untuk 3 hal. Pertama bertakwa, kedua muhasabah, ketiga bertakwa lagi. Seorang ulama mufassir menjelaskan 2 kali kata takwa adalah yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua bertekad tidak akan melakukan perbuatan dosa. Muhasabah menuju hari esok yang lebih baik. Hari esok ada 2 hari esok di dunia ini. Tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Hari esok yang hakiki adalah hari esok menuju akhirat. Alam kubur, pada mahsyar, hisab mizan, sirat sampai surga atau neraka. Itulah hamba Allah yang beriman dijadikan setiap pergantian tahun adalah untuk bermuhasabah diri. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa rabihu. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin mengetahui diri kita ini sukses, beruntung atau tidak, lihatlah apakah tahun ini 2021 lebih baik daripada tahun kemarin. Hari ini lebih baikkah dari tahun yang kemarin?
Lebih baik akidah kita, iman, ibadah, rezeki kita, rumah tangga kita. Atau kalau hari ini sama, maka yang misla amsi bahwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada peningkatan sama, segitu-gitu aja, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa dikatakan rugi? Umurnya semakin bertambah, jatah hidupnya di dunia semakin berkurang, tapi semakin sama, tidak ada peningkatan, maka dikatakan rugi. Apalagi yang ketiga, man kana yawmu syarran min amsihi. Siapa orang yang hari ini tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, bahwa mal'un, maka dia celaka, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tahun kemarin rajin ke masjid, tahun ini malas ke masjid. Tahun kemarin sering kali dia dermawan sedekah, tahun ini bakhil terus. Tahun kemarin rajin zikir, sekarang malas. Berarti penurunan. Dan itulah orang yang celaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu momentum muhasabah, pergantian tahun dengan kita bermuhasabah diri. Kenapa? Pertama, Allah perintahkan kepada kita. Setiap perintah Allah, pahala, derajat, ampunan dosa, berkah. Yang kedua, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karakter ciri hamba Allah yang bertakwa adalah muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Periksa dirimu sebelum kamu nanti diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa umurmu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau manfaatkan atau tidak? Hartamu kau belanjakan untuk apa? Dari mana kau dapatkan? Bermuhasabah diri adalah karakter ciri hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kenapa kita muhasabah? Kunci sukses hidup dunia akhirat. Ingin sukses, maka kita lebih sibuk dengan kekurangan aib diri sendiri. Tidak akan dia membuka aib orang lain, apalagi dia menceritakan yang tiba fitnah hasil tidak ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia muhasabah diri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahumullah, apalagi akhir-akhir ini kita mengalami masih wabah pandemi COVID-19 yang terus terjadi. Inilah kita lakukan muhasabah diri. Kenapa ini terus ada? Ada apa dengan keadaan kita? Begitu banyak maksiat yang merajalela, kemungkaran yang terus terjadi, kezaliman yang terus terjadi. Yang inilah saatnya kita muhasabah diri. Hamba Allah yang beriman tahu persis bahwa hidup ini sesaat. Dia hidup nanti panjang tanpa akhir. Hari ini kita beranggapan akhirat adalah cerita dunia nyata. Tapi ketika kita nanti mati, masuk galian 2 meter, kita masuk ke alam kubur, akhirat nyata, dunia hanya sekedar cerita. Karena itu ia tidak terjebak oleh keenakan sesaat di dunia ini, karena ia ingin menjadi bahagia di akhirat nanti. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ada 3 cara bermuhasabah. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Luruskan niat. Apakah amal kita benar niatnya atau tidak? Lillahi ta'ala atau karena makhluk, karena manusia. Ketika kita sholat tidak diajarkan usolli fardhu Jum'ah wa hadaini mustaqbilan qiblatil ma'mumah lillahi ta'ala. Ketika kita puasa tidak diajarkan awal musamawali adai fardhu Ramadan ada di sanati fardhu lillahi ta'ala. Ketika kita zakat kita diajarkan awal itu atubil zakat al-fitri zakatul balad. Nafsi yang waladi yang zauji lillahi ta'ala fardhu lillahi ta'ala. Bahkan ibadah haji diawali dengan kalimat walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Muhasabah sebelum beramal, luruskan niat kita, benarkan niat kita, benarkan karena Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal
kedua, muhasabah ketika beramal. Ketika kita sholat, misalnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Sekarang kita ini sebagian besar masih mengadakan sholat dengan jaga jarak. Apakah dicontohkan Nabi atau tidak? Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat yang dilakukan berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Ada ulama yang menjelaskan bukan hanya 27 kali lipat pahala, tapi 27 virus akan hilang, 27 penyakit akan sirna kalau sholatnya benar jamaahnya. Bagaimana sholat yang Rasulullah lakukan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ketika berjamaah Rasulullah mengungkapkan subuh fa'iddat tasbih subuh kama sholat. Luruskan, rapatkan lisanmu. Itulah bukti kesempurnaan sholat. Tetapi sekarang di mana-mana sholat jaga jarak. Bagaimana Allah hilangkan virus COVID-19 corona kalau kita masih jaga jarak dalam sholat? Ketika kita di pasar tidak jaga jarak, ketika kita berselfie tidak jaga jarak, ketika kita di mana-mana berkerumun tidak jaga jarak. Tapi anehnya kenapa ketika sholat berjamaah jaga jarak? Ada apa dengan kita? Karena itulah muhasabah ketika beramal. Sudah usukkah sholat kita? Muhasabah ketika kita puasa. Sudah benarkah puasa kita? Muhasabah ketika kita zakat, infak, sedekah. Muhasabah ketika kita haji dan sebagainya, manasiknya benar atau tidak. Muhasabah ketika beramal. Yang terakhir muhasabah setelah beramal. Dan ini paling penting dan memang yang terpenting dari muhasabah. Setelah beramal, amal kita diterima Allah atau tidak? Amal kita sesuai enggak yang dicontohkan Nabi oleh Nabi Rasulullah SAW atau tidak? Ini ada perasaan dalam hati kita, khauf wal roja, perasaan takut khawatir ibadah kita tidak diterima, perasaan kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tidak diterima sia-sia amal kita, maka kita menjadi orang yang bangkrut rugi. Karena itulah muhasabah setelah beramal harus kita perhatikan. Mudah-mudahan tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020. Dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga virus COVID-19 secara berakhir dari muka bumi ini. Yang terpapar semoga Allah sembuhkan, yang wafat semoga dijadikan sebagai syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa safar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sallimu ila rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amra bi amri bada'a fi nafsi wa sallam bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amin ya Allah ya
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, selamatkan semua kami dari COVID-19 ya Allah. Selamatkan kami semua dari azab kubur, dari siksa api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, hentikan kezaliman di negeri kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan tahun ini ya Allah 2021 lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Lebih baik akidah kami, iman kami lebih meningkat ya Allah. Ibadah kami semakin khusyuk ya Allah, akhlak kami semakin mulia ya Allah. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, kakak nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang hidup, apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabb, kami hanya bermohon kepada ya Allah, akhirkan wabah pandemi COVID-19 ini ya Allah. Yang terpapar sembuhkan ya Allah. Yang wafat jadikan sebagai syuhada ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terima seluruh doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yu'til qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum wa yastajib lakum. Wa la tuṭi'u al-kafara. Aqimus salat. Astagfirullah.